Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat pengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, latihan belajar membaca Al-Quran di juz Amma atau juz 30. Dan pada kesempatan ini kita telah sampai di surah An-Nasr, ya, surah An-Nasr, yang di video sebelumnya kita telah belajar 3 kul, kemudian belajar membaca surah Al-Masad atau surah Al-Lahab, ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar cara membaca surah An-Nasr. Baik, sebelum kita memulai, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membacakan secara lengkap surah An-Nasr dari ayat 1 sampai ayat ketiga, sekarang kita belajar cara membacanya, ya. Kita belajar harokat panjang pendeknya dan juga cara menyebutkannya daripada huruf-huruf dari surah An-Nasr ini. Sebelum kita lanjut belajar, perlu diketahui bahwasanya surah An-Nasr adalah surah Madaniyah, tergolong surah-surah Madaniyah. Artinya surah ini diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Baik, kita lanjut cara membaca, ya. Kita jelaskan kata per kata dari masing-masing ayat, ya. Baik, perhatikan. Kita baca ayat pertama. Idza jaa nasrullahi. Perhatikan huruf dza dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Maka kita baca idza ja, ya. Jadi huruf dza dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kemudian huruf ja dibaca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis bacaan panjang 5 harokat, ya, yang ini, ya. Maka huruf ja kita panjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Idza jaa nasrullahi. Huruf sha, ya, perhatikan, ya, berharokat sukun. Maka kita baca nasru. Idza jaa nasru. Idza jaa nasru, ya. Kemudian huruf ru langsung disambung masuk ke huruf lam pada lafzul jalalah. Disambung masuk ke huruf lam pada lafzul jalalah atau lafaz Allah yang memiliki tanda tasdid dan dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Idza jaa nasrullahi, ya. Jadi nasrul
langsung ke huruf lam ya pada lafzul jalalah. Nasrullahi, nasrullahi. Kemudian wal fath, wal huruf wa langsung sambung ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Wal fath, fath. Kemudian huruf ha dibaca tipis ya, karena kita sukunkan di ujung. Sebagaimana pelajaran di Iqra 6 ya, kita berikan bacaan yang tipis. Ada bacaan tipis ya pada huruf ha. Contohnya tadi wal fath. Jadi diberikan hembusan tipis pada huruf ha-nya ya, karena dia berharokat sukun atau berada di ujung bacaan. Idza jaa nasrullahi wal fath, wal fath. Jadi huruf ha harus diberikan kejelasan ya, karena dia juga ya bisa harus dibaca jelas meskipun berharokat sukun atau berada di ujung bacaannya. Wal fath, wal fath ya, harus jelas ya. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Wa ra'aitan nasa. Perhatikan huruf a diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun ya. Di depannya terdapat ya sukun yang ini, maka huruf a diayun sekali. Wa ra'aita, wa ra'aitan nasa. Huruf ta yang ini langsung disambung masuk ke huruf na yang berharokat tasdid, ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat. Sedangkan alif dan lamnya tidak dibaca ya, karena huruf ta langsung sambung masuk ke huruf na yang berharokat tasdid. Wa ra'aitan nasa, wa ra'aitan nasa. Huruf na dipanjangkan 2 harokat ya. Wa ra'aitan nasa. Kemudian yadkhuluna. Huruf dal dibaca pantul, dipantulkan ya, karena berharokat sukun. Huruf dal adalah salah satu daripada huruf-huruf pantul apabila berharokat sukun. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, yadkhuluna. Huruf lu dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Yadkhuluna, yadkhuluna. Kemudian fi dini. Huruf fi dipanjangkan 2 harokat yang ini karena di depannya terdapat ya sukun. Ini meskipun tidak memiliki titik, sebenarnya di depan huruf fi ini terdapat ya sukun ya. Jika sahabat di rumah mempelajari huruf fi di Iqra 6 ataupun Iqra 5, itu di situ terdapat 2 titik ya, sehingga kemudian di sini tidak perlu ditambahkan ya, karena biasanya pembaca Al-Quran sudah mengetahui bahwa di depan huruf fi terdapat ya sukun. Oleh karenanya perlu dihafal juga ya, seperti apa bentuk huruf fi bertemu dengan huruf ya, sehingga ketika bertemu dengan huruf yang bentuk seperti ini maka tidak membingungkan lagi ya, tinggal dibaca 2 harokat karena sudah menjadi hal yang lumrah ya, sudah diketahui oleh para pelajar ataupun pembaca Al-Quran yang baru belajar ya. Baik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dini. Huruf di dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Fi dini, fi dini. Kemudian huruf ni langsung disambung masuk ke huruf lam pada lafzul jalalah atau lafaz Allah
ditahan dan ditekan, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Huruf wa dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kemudian huruf tanwin, ya, huruf ja berharokat tanwin an. Karena kita berada di ujung ayat atau di ujung bacaan, maka kita berhentikan bacaan di sini. Dan karena kita berhentikan bacaan di ujung, kaidahnya seperti kita pelajari di Iqra 6 ataupun Iqra 5 adalah kita merubah tanwinnya dari tanwin menjadi fathah atau a, ya. Jadi tanwinnya menghilang menjadi a. Dibaca afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian fasabbih, huruf ba ditahan dan ditekan, ya, karena berharokat tasdid. Fasabbih bihamdi. Fasabbih bihamdi. Kemudian kita lanjut di bawah ini, ya, karena ini sebenarnya tadi potongannya di sini. Fasabbih bihamdi. Kemudian rabbika, huruf ba ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Rabbika. Kemudian wastaghfir, huruf wa langsung disambung masuk ke huruf sa yang berharokat sukun, sedangkan alifnya tidak dibaca, ya, karena ini adalah hamzah wasol atau hamzah penyambung, sehingga huruf wa langsung sambung masuk ke huruf sa. Was, ya, langsung dibaca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Huruf gha berharokat sukun, ya, dan tidak dibaca pantul. Wastaghfir. Kemudian huruf ra berharokat sukun dan huruf h-nya dibaca sukun, ya. Wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Huruf H dibaca jelas, ya, meskipun di ujung bacaan disukunkan tetap harus dibaca jelas, diberikan suara huruf H, ya. Wastaghfir. Huruf H harus diberikan, ya, diberikan haknya dengan menyebut, meskipun berharokat sukun tetap harus diberikan kejelasannya. Wastaghfir. Nah, kenapa ini ditekankan? Karena memang biasa pembaca itu tidak memperhatikan, ya, huruf-huruf yang berada di ujung. Padahal semua huruf yang berada di ujung meskipun berharokat sukun tetap harus diberikan haknya dengan menyebutkan dengan jelas, ya, meskipun itu berharokat sukun. Baik, kita lanjut. Innahu. Perhatikan huruf na berharokat tasdid, maka ditahan dan ditekan pada huruf na. Kemudian huruf hu dibaca panjang 2 harokat karena berharokat u terbalik, ya, seperti ini. Harokat u biasa yang seperti ini, ya, ini dibaca 1 harokat. Kalau u yang terbalik seperti ini, maka ini dibaca 2 harokat. Innahu kana. Huruf K dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kana.
innahu kana tawwaba. Huruf wa ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Lalu kemudian dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Yang gini ya. Lalu huruf ba berharokat tanwin. Ya, sebagaimana kaidahnya, huruf tanwin apabila berada di ujung ayat atau di ujung bacaan, maka kita rubah menjadi harokat fathah atau a ya. Jadi tanwinnya menghilang, yang ada yang tersisa tinggal a ya, harokat a, dibaca ba. Contohnya tadi, innahu kana tawwaba, innahu kana tawwaba. Jadi huruf ba dibaca jelas ya, karena terdapat tanda alif di ujungnya ya, meskipun berharokat tanwin. Baik sobat mengaji, kita ulang ya bacaan kita tadi sebagai penutup latihan kita pada kesempatan hari ini, agar sobat di rumah juga bisa mengikuti kembali atau mereview pelajaran yang telah kita jelaskan ayat demi ayatnya, kata demi katanya di surat An-Nasr ini ya. Baik, kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Latihan membaca Al-Qur'an surah An-Nasr. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, serta memberi kemudahan dan kelancaran di dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim, serta memberikan kekuatan dan kesehatan untuk senantiasa istiqamah di atas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Amin ya rabbal alamin. Jika ada pertanyaan silakan layangkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.